Kemudian ketiga, anak tampak kaku ya. Jadi kalau kita megang, kita gendong itu kok kaku gitu, kayak kita memegang boneka kayu ya. Nah, pas usia 7 bulan itu dia kena radang otak atau ensefalitis. Saya waktu itu nggak paham ya itu apa ensefalitis gitu. Jadi cerebral palsy itu disebabkan oleh. Halo sahabat Nova, kali ini kita lagi ada di video tempat obrolan perempuan dan kali ini kita ngobrol bersama dengan dua narasumber yang hari ini akan memberikan banyak informasi dan spesifik kita akan bahas soal cerebral palsy. Boleh perkenalkan diri, ada Dr. Hendrik di sini, ada Mbak Is juga. Selamat siang sahabat Nova, saya Dr. Setio Handriastuti, saya dokter saraf anak. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Halo sahabat Nova, saya Iis R. Sulaiman. Saya ibu dari 3 anak yang kebetulan anak kedua saya penyandang cerebral palsy. Saya adalah salah satu pendiri Rumah Cerebral Palsy, sebuah komunitas yang terdiri dari orang tua yang memang memiliki anak-anak cerebral palsy. Untuk edukasi kepada sahabat Nova semua yang nonton hari ini, apa sih cerebral palsy itu sebenarnya? Ya. Jadi cerebral palsy itu adalah gangguan gerak dan gangguan postur tubuh seorang anak ya, yang menyebabkan keterbatasan aktivitas gerak seorang anak dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang paling awal bisa dilihat apakah anak kita cerebral palsy atau tidak itu adalah keterlambatan perkembangan motorik ya. Jadi kalau ada keterlambatan perkembangan motorik itu harus diwaspadai ya. Jadi kita harus segera ke profesional untuk memastikan betul-betul terlambat atau tidak, kemudian apakah CP atau bukan. Gitu. Baik, kalau ciri-ciri awalnya, apa yang bisa dilihat kalau mungkin anak ini mengidap cerebral palsy? Satu, dia perkembangan motoriknya terlambat ya, motorik kasarnya. Kedua juga sebelum 2 tahun itu dia sudah ada dominasi kanan atau kiri. Juga harus diwaspadai karena dominasi kanan kiri itu biasanya pada anak-anak lebih dari 2 tahun. Kemudian ketiga, anak tampak kaku ya. Jadi kalau kita megang, kita gendong itu kok kaku gitu, kayak kita memegang boneka kayu ya. Keempat juga ngiler yang berlebihan ya. Jadi kalau anak itu ngiler itu hanya boleh kurang dari 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun dia nggak boleh lagi ngiler gitu ya. Kemudian juga gampang kaget gitu, kalau ada suara kaget, kalau suara keras tuh kaget ya. Kemudian juga pola geraknya yang aneh, dia nggak merangkak, tidak seperti perangkak anak yang bayi yang normal, tapi merangkaknya tuh kayak kelinci gitu, seperti melompat gitu ya. Nah, itu juga harus diwaspadai. Itu beberapa tanda dari cerebral palsy. Tadi dokter udah menjelaskan, mungkin hari ini spesial sekali kita juga bersama Mbak Is, orang tua dari adik kita yang juga cerebral palsy mengalami. Mungkin Mbak Is boleh sedikit cerita juga buat sahabat Nova saat ini, waktu itu seperti apa sih Mbak tahu akhirnya kalau misalnya ada cerebral palsy? Rana itu lahirnya tahun 97, dia normal-normal aja sampai usianya hampir 7 bulan. Nah, pas usia 7 bulan itu dia kena radang otak atau ensefalitis. Saya waktu itu nggak paham ya itu apa ensefalitis gitu. Pokoknya dia itu waktu itu kejang, kemudian dia sampai koma 10 hari, dia dirawat di ICU-nya RSCM. Waktu itu saya di rumah sakit itu sampai 2,5 bulan deh untuk mendiagnosa, karena waktu itu ada dari berbagai dokter kan, bukan cuma dokter saraf, ada dokter paru, dokter jantung. Karena tiba-tiba tuh kondisinya berbeda gitu setelah dia bangun dari komanya itu, kondisinya jadi tidak seperti bayi pada umumnya. Tangannya kaku, badannya kaku, terus dia tuh kayak seperti gini gitu, sebelah gitu, selalu dia nolehnya ke kiri. Ketika saya diskusi sama dokternya, dokter juga menjelaskan bahwa ini adalah cerebral palsy. Ya, saya udah tahu cerebral palsy itu apa gitu. Ya, saya banyak bertanya sih waktu itu karena kesempatan juga kan, sedang di rumah sakit, ketemu banyak dokter, akhirnya dokter menjelaskan cerebral palsy itu apa. Berarti sebelumnya apa memang sudah tahu apa itu cerebral palsy atau waktu itu akhirnya belajar dari nol gitu ya? Sama sekali belum ya, apalagi waktu itu kan tahun 98 ya kejadiannya. Kan informasi tidak sederas sekarang, tidak, internet belum ada tentunya ya, kalaupun ada pasti aksesnya masih sangat minim kan. Jadi saya benar-benar mengandalkan informasi dari dokter yang menangani
putri saya gitu. Cerebral palsy sendiri tuh asing banget buat saya yang waktu itu ya bisa dibilang ibu muda ya gitu. Asing banget itu apa, dan tidak pernah terbayang itu akan ada di putri saya, karena sebetulnya kan dia baik-baik aja, tapi karena si serangan dari virus encephalitis ini yang kemudian merusak beberapa jaringan di otaknya, akhirnya dia dinyatakan cerebral palsy. Nah dok, tadi kalau cerita dari Mbak Is bahwa itu ada serangan virus gitu, jadi sebenarnya apa sih gejala-gejala dari cerebral palsy? Nah, tadi Atau penyebabnya? Penyebab ya. Jadi cerebral palsy itu disebabkan oleh gangguan pada masa perkembangan otak ya. Jadi perkembangan otak anak itu kan mulai dari masa di dalam kandungan ibunya ya, bahkan mulai dari pembuahan sampai umur 18 tahun sampai kita dewasa ini pun juga masih berkembang. Tetapi memang yang paling pesat adalah pada masa 1000 hari pertama kehidupan ya, sampai anak umur 2 tahun, kemudian juga sampai 5 tahun. Nah, batasan umur ini masih menjadi perdebatan, tetapi memang konsepnya adalah gangguan pada masa perkembangan otak. Jadi penyebabnya itu bisa pada masa selama kehamilan ya, misalnya satu memang faktor genetik yang menyebabkan gangguan perkembangan otak, udah dari sananya gitu ya. Kedua, penyakit kronis ibu ya, misalnya dia ada hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol, penyakit jantung yang tidak terkontrol. Kemudian juga faktor nutrisi ibu yang sangat kekurangan, yang sangat drastis. Bisa juga infeksi kongenital ya, kayak rubella, CMV, toksoplasma. Bisa juga gangguan perdarahan pada ibu ya. Nah, kemudian yang paling sering sekarang menyebabkan cerebral palsy adalah kelahiran prematuritas ya, kurang bulan. Nah, itu kan masa kehamilan. Nah, masa persalinan juga bisa menjadi resiko untuk jadi cerebral palsy. Jadi persalinan yang sulit seperti misalnya proses persalinannya lama, anaknya tidak langsung menangis sehingga kekurangan oksigen, itu juga salah satu penyumbang cerebral palsy. Jadi bayinya mengalami asfiksia namanya ya. Jadi sekarang tuh prematur yang paling tinggi, kedua asfiksia. Nah, kalau udah lahir, nah seperti Rana tadi ya, itu kalau anak udah lahir tetap bisa kena ya. Tadi radang otak, radang selaput otak. Kemudian juga kalau bayi baru lahir terus kuningnya tuh tinggi banget ya, sampai 20 lebih, itu juga bisa bikin seperti itu. Keempat ada trauma kepala ya, jadi cedera kepala sedang dan berat, itu juga bisa berisiko menjadi cerebral palsy atau penyebab. Ya, yang pasti tentu kalau kita harus mempersiapkan kehamilan dengan benar ya, screening dulu kita ada infeksi kongenital atau tidak. Karena itu asing buat saya cerebral palsy itu, terus saya merasanya saya sudah menjaga Rana dengan baik, memberi ASI 6 bulan, tapi ternyata saya kecolongan, sehingga sebagai ibu saya waktu itu merasa gagal. Semua encephalitis itu ada pencegahannya, artinya kalau memang kita bisa mencegah ya kita harus vaksinasi anak kita.